Fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah kalian menanyakan apakah kalian menanyakan tentang ma'adinil arab tas'aluni, mengenai kemuliaan daripada asal muasal manusia, asal muasal orang Arab atau asal muasal dari manusia. Maka Nabi menjawab, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang yang paling baik di antara kalian di zaman jahiliyah akan menjadi orang yang baik di antara kalian di dalam Islam idza faquhu, kalau dia paham agama, kalau dia paham apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi maksudnya orang itu memiliki sifat-sifat yang baik di zaman jahiliyah sebelum dia Islam, maka ketika dia menjadi Islam, kebaikan dia itu jadi lebih bernilai. Contohnya, sebelum Islam dermawan, setelah Islam dermawan. Dermawan itu sudah salah satu sifat kebaikan. Walaupun belum Islam, orang itu kok dermawan sudah terhitung baik. Tapi ketika dia Islam dan dermawan, kebaikan itu lebih lagi. Kenapa? Karena sebab kedermawannya itu menjadikan asbab hidayah, orang jadi tertarik dengan Islam misalnya. Kebaikan-kebaikan kok disandingkan dengan agama, maka nilainya jadi plus, jadi lebih lagi di sisi Allah. Karena kebaikan apapun kalau tidak dilandasi dengan iman, maka tidak terhitung kebaikan jadinya. Kenapa? Mungkin di sisi manusia baik, tapi di sisi Allah tidak baik. Karena tidak ada iman, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya yang menghidupkan dia, yang menyehatkan dia, yang memberikan rezeki kepada dia. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, hadis selanjutnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwalal fitnati bani Israil kanat fin nisa. Dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya dunia itu hulwatun khadiratun, manis seperti buah yang manis dan hijau, menarik. Jadi apa saja yang dikatakan dunia itu adalah perkara yang manis, yang hijau, yang fitrahnya disukai oleh manusia. Dunia itu manis, kata Nabi, khadiratun, menarik. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah telah mewakilkan kepada kalian di dalamnya. Fayanzuru kaifa ta'malun, lihatlah bagaimana kalian bersikap. Fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Nabi, dunia itu manis, menarik, ya, disenangi oleh nafsu. Fattaqud dunya, maka berhati-hatilah terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah terhadap yang namanya perempuan. Fa inna awalal fitnah, karena sesungguhnya fitnah yang pertama yang menyebabkan Bani
Bani Israil ini adalah orang-orang yang sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, kaum ya, yang sangat besar yang hidup sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya fitnah yang pertama yang mengenai Bani Israil adalah karena perempuan. Jadi ini hadis baginda Nabi SAW menasihati kita supaya berhati-hati dengan dua perkara. Yang pertama dunia, yang kedua perempuan. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai ya, dunia yang menarik ini membuat kita lupa kepada Allah. Kadang-kadang orang asik ya, mencari, mengumpulkan dunia sampai lupa kepada Allah. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kenapa? Karena sesusah-susah payahnya manusia mengumpulkan dunia akan ditinggalkan. Jangan sampai mengumpulkan perkara yang akan ditinggalkan ya, berlebihan. Maksudnya mencintai perkara yang akan kita tinggalkan berlebihan sehingga lupa dengan maksud tujuan. Itu yang diingatkan oleh Nabi. Karena ya, manusia itu hidup bukan hanya di dunia. Yang lebih lama lagi manusia hidup itu di akhirat. Di dunia ini hanya 60-70 tahun ya. Di akhirat bukan hanya 60-70 tahun, bukan hanya 100-200 tahun, bukan hanya 1000-2000 tahun, tapi selama-lamanya. Jangan sampai manisnya dunia melupakan kita akan akhirat. Itu yang diingatkan Nabi. Karena dunia itu manis, menarik, menyenangkan. Kalau kita tidak hati-hati, terpana, terbuai sehingga lupa akan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Sibuk cari bekal dunia, lupa cari bekal akhirat. Perkara yang seharusnya kedua-duanya harus kita tunaikan. Bekal di dunia kita cari, tapi tidak melupakan mencari bekal akhirat. Logika berpikirnya untuk perkara yang sebentar saja kita harus perlu bekal, masa untuk perkara yang selama-lamanya kita seadanya. Tidak. Kalau untuk perkara yang sementara ini kita tidak mau seadanya, kalau bisa lebih. Tidak. Bagaimana kalau untuk perkara yang selama-lamanya, yaitu akhirat? Maka harus lagi lebih, harusnya lebih banyak lagi. Nah, maka diingatkan oleh Nabi, innad dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis, hijau, menggiurkan, ya, menarik, menyenangkan. Fattaku, hati-hati. Boleh ya, mengumpulkan dunia. Nama gak hidup di dunia perlu ya, yang namanya dunia, namanya hidup. Tapi jangan lupa, maksudnya gitu. Jangan lupa khayal. Sibuk tapi lupa untuk cari bekal akhirat. Bekal dunia dicari, bekal akhirat dicari. Karena manusia itu hidup di dua alam, dunia dan di akhirat. Kalau kita hanya hidup di dunia ini saja, tidak perlu kita cari bekal akhirat. Cukup cari bekal dunia, dah. Ya dah. Kalau kita hidup hanya di dunia, tapi sudah menjadi ketetapan Allah, manusia itu hidup di dunia dan hidup di akhirat, maka sudah seharusnya cari bekal dunia dan cari bekal untuk di akhirat. Fattaqu dunya, hati-hati terhadap dunia. Berarti ini nasihat kepada kita bahwasanya yang namanya dunia ini bisa melalaikan, bisa melupakan kita ya, dari mencari bekal akhirat. Hati-hati. Maka tidak sedikit orang khayal ya, mencari, mengumpulkan ya, bekal dunia sampai lupa mencari bekal akhirat. Mati sampai ke akhirat ya, terkehayal. Terkejut, udah sampai ke akhirat. Bekal akhirat belum ada. Nah, ini yang bahaya yang diingatkan oleh Nabi. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kemudian yang kedua, perkara yang diingatkan oleh Nabi kepada kita adalah wanita. Kenapa? Fa inna awalal fitnata Bani Israil kanat fin nisa. Bani Israel itu fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel, menyebabkan Bani Israel dirosak adalah perempuan. Berapa banyak kita lihat orang rusak karena perempuan ya? Maka diingatkan oleh Nabi, hati-hati ya.
Yang pertama dunia, yang kedua perempuan.